Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kajian kita melanjuti kitab Safinatun Najah. Pada malam ini akan menjelaskan tentang kesunahan mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Jadi ada posisi yang disunahkan. Selain daripada 4 posisi itu, maka tidak sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmah wa ta'wil bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Inda takbiratil ihrami wa indar ruku'i wa indal i'tidali wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan bagi orang yang sholat, yaitu mengangkatnya telapak tangannya pada 4 posisi. Pada 4 posisi. Kalau cuma satu doang, itu hukumnya makruh. Cukup satu yang diangkat. Nah itu hukumnya makruh. Maka 2. Nah itu di 4 posisi. Yang pertama inda takbiratil ihram. Artinya yang pertama dari 4 posisi yang disunahkan bagi orang yang sholat, mengangkat kedua tangan itu ketika takbiratil ihram. Ya, mulai itu kan Allah. Gimana caranya? Wal akmal, kesempurnaannya ayyab tadi'ahu ma'ab tidak takbir. Memulainya itu serta memulainya takbir. Jadi Allah wa yanhiyahu ma'antihaihi, dan mengakhiri serta pas akhirnya takbir. Jadi mulai pas takbir, akhir takbir. Jadi ini sempurnanya. Allahu Akbar. Kalau ya goyang-goyang lama juga. Allahu Akbar. Nah, itu makruh. Ya. Jadi kesempurnaannya gini. Sunnahnya kasful yadaini, membuka telapak 2 tangan. Jadi enggak gini. Jadi sunnahnya kasfu, dibuka. Wa taujihu batnihima ilal qiblah, menghadapkan telapaknya ini dalam telapak tangan ini ilal qiblah, berarti gini. Dalam telapak. Kalau ini kan luar, kalau ini jadi menghadapkan dalam telapak tangannya ini ke wa tafrijul asabi'i tafrijan wasato. Artinya jangan rapat, sedang saja, jangan gini juga. Jadi sedang. Ya. Wa muhadzatu ru'usil ibhamaini sahmatail udnain, dan istilahnya menyesuaikan ujung jari jempol ke ini namanya daun telinga yang bahasa kita cecentil. Apa cecentil? Hah? Iya, cecentil ya. Nah itu. Jadi sempurnanya ya, sunahnya gini. Ya.
Jadi ujung jempolnya ini diluruskan, disejajarkan dengan istilahnya bawah telinga ini, cecentil lah, udah cecentil aja pokoknya. Jangan banyak tanya, ini namanya cecentil. Yang biar karti gitu. Tuh. Wa ru'usil baqiyatil asabi a'lal udhunain, dan ujung sesisa daripada jari jemari itu di atas dua telinga, jadi gitu ya. Wal kafaini, dua telapak ini sejajar dengan pundak, jadi gitu. Allah. Sejajar dengan pundak. Itu kesunahan ketika takbiratul ihram. Jadi mulainya berserta takbir awal sampai akhir. Jadi kesunahannya jarinya itu direnggangin, sedang istilahnya jangan terlalu rapat, jangan terlalu megar, sedang. Kemudian ujung jari jempol itu kan lurus ke cecentil. Itu aja dah. Apa namanya? Coba bahasa Indonesianya apa ini? Kan daun telimang ini semuanya. Ya, ini namanya kan. Iya, udah cecentil aja udah. Kenalin, itu namanya cecentil. Kan kalau daun telinga mah ini, kan namanya seluruhnya itu daun telinga. Nah, kalau jujurnya ini cecentil, itu aja, itu. Ya orang gurunya itu dari pesantrennya cecentil. Ya sampai sekarang ya cecentil gitu. Orang-orang desa juga apa namanya? Ya cecentil. Tahu bahasa Indonesianya apa dia? Ya cecentil lah. Itu jadi sunnahnya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, jadi lafadznya lisan mengucapkan takbir itu kan pembraktekannya. Kalau hatinya itu melafadzkan niat di hatinya, disertai disunahkan mengangkat tangan, itu sunnah. Berarti otomatis kalau sunnah ya enggak masalah kalau enggak ngangkat tangan, langsung aja. Allah. Lagi malas sholat nih. Ya sah, tetap sah. Nah, itu yang pertama. Ketika takbiratul ihram. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua wa indar ruku'i. Yang kedua daripada posisi yang disunnahkan bagi orang yang sholat mengangkat kedua tangan itu waktu ruku, ketika akan ruku. Nah, mau rakaat berapa aja rukunya. Setelah misalkan rakaat awal mungkin baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Nah, sebelum ruku itu yang akan ruku maka disunahkan mengangkat dua tangan. Itu kan dia hasil kesunahannya mah gimana aja, ngangkatnya gini aja biasa, udah hasil sunnah. Yang penting angkat tangan, hasil sunnah udah dapat. Misalkan Allahu Akbar, itu kan beres. Misal qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mau ruku langsung angkat
Nah itu gimana aja ngangkatnya udah hasil ada yang gini gitu kan, ada yang udah gini aja. Ya udah, yang penting angkat tangan itu hasil sunnah. Kalau ketika ruku itu. Tapi kesempurnaan kesunahannya itu kan, sunnah itu kan ada yang ya standar sunnah, ada yang sempurna sunnah, gitu kan. Kesempurnanya wal akmalu ayabdi'a birrab'i iman ma'abtida'i takbir. Memulainya itu kan memulainya mengangkat tangan, posisinya berdiri disertai dimulai takbir. Kan sudah beres kan, misal beres baca surat Allah kan dimulai dalam posisi berdiri, kemudian ruku. Jadi ya mau pindah ke ruku itu baca takbir itu dalam posisi berdiri, Allahu Akbar. Ya dalam posisi berdiri, Allahu Akbar, ruku. Jadi faidah hada kapahuman kibai, apabila sudah sampai itu kan ke dua telapaknya itu ke lutut, ya sudah doyong itu kan, sudah mendoyong badannya, yaitu bisa saja takbirnya itu dipanjangkan. Jadi sampai apa? Sampai posisi benar-benar ruku. Yang Allahu Akbar, boleh. Itu kesempurnaan sunnah. Kalau ya hasil sunnah, gimana ngangkatnya beres. Dapat sunnah, yang penting ngangkat aja gitu kan. Allah. Apalagi sholat tarawih. Udah dapat sunnah memang. Yang penting angkat tangan ketika ruku ya. Ketika hendak ruku. Tuh, ngangkat tangan. Nah ini kan ruku. Bayangan aja, ruku itu kan tadi kesesuaian seorang hamba itu ya ruku. Sopan-sopannya menghadap ke sayyidnya kan ruku. Ya kayak orang-orang Jepang itu kan, itu kan. Apalagi ya orang Islam menghadap ke tuannya itu 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, berapa kali ruku? Itu memang. Ya kalau memang pengen mantesin jadi hamba Allah, ya sering-sering ruku. Kata bahasa Inggris suitable ya, sesuai. Suitable. Apa? Sabda? Suitable ya? Suitable ya? Ini kan kompleks banget. Cocok gitu kan? Cocok. Seorang hamba Allah itu ya ruku. Cocok, kecocokannya hamba Allah itu ya ruku. Itu. Makanya kan. Kenapa kan di surat ayat pertama diturunkan, surat pertama diturunkan bahasanya wasjud wa nari, sujud mendekatkan diri. Nah, memang menandakan, memberitahukan kepada hambanya, ya kalau jadi hamba itu sesuaikan, yaitu sujud sesuainya, cocoknya. Itu kan. Kalau yang nggak mau sujud, ya nggak cocok kan gitu. Itu. Ya dibayanginya jangan di dunia, tapi dibayangin nanti di akhirat. Itu nanti berharga. Makanya kan
Kamu itu ibadah yang seperti besok akan mati, yaitu ngebayanginnya langsung akhirat. Ketika ibadah itu bayangnya akhirat. Nanti memang terasa. Sujud jusud, setoran motor kebayang mulu, setoran rumah. Ya nggak terasa. Kalau pengen terasa, ketika sujud bayanginnya berharga di akhir, berharga di akhir. Itu kan? Ya kalau secara di dunia ya biasa-biasa aja, ya sujud biasa. Artinya yang orang yang doyan sujud ya makan, yang nggak doyan sujud juga ya makan. Tapi ngebayanginnya di akhirat. Nah itu berharga nanti, kan jadi enak. Jadi indah sholatnya, indah ngebayangnya akhirat. Jadi punya kenang-kenangan ketika di dunia itu punya kenang-kenangan sujud, punya kenang-kenangan ruku, itu di akhirat kebayang. Ka'annaka tamutu godaan, seperti engkau mati besok. Ngebayanginnya, jangan ngebayangin setoran enek kan, pusing jadinya. Ya sujudnya nggak kerasa, nggak ajib. Orang lagi ruku hari sujud, ngebayanginnya setoran enek, setoran sigra, ya nggak terasa. Yang malah sujud bikin pusing. Bukan sirik, jauh masih cepet hitam ya sini. Itu aja ya. Sujud mikirin kejombloan, ya kan pusing. Gitu. Jadi kan gitu, supaya indah rukunya, indah sujudnya. Bayangkanlah kita di akhirat. Nah itu, udah bayangin aja di akhirat, jadi seakan kita mati kan gitu di akhirat. Nah itu jadi, insya Allah itu indah nantinya, indah. Di saat itu kita keindahan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ruku ngebayanginnya ngehadapinya lising. Waduh, ruku dihadapinya lising. Pas di tempat sujud kebayang lisingnya. Gak indah. Itu aja kan pesan saya itu, jangan berhenti baca ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu diingat aja. Takwa nanti dikasih solusi permasalahannya, diberi rezeki tanpa diduga. Wa may yatawakkal Allah bahwa hasbu, barang siapa orang yang berserah diri kepada Allah, bahwa hasbu maka dicukupi. Punya masalah ditolong, dibereskan. Itu aja ayatnya terus dibaca. Itu wa may yattaqillah di tempat kerja, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus baca itu aja ayatnya itu. Supaya nambah yakin. Itu maknanya, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan atau diberi solusi dalam satu permasalahan. Utang kan masalah, ya kan? Diberi solusi. Nah itu aja takwa itu. Jangan mikirin utang, mikirinnya kita kerjain takwanya. Kalau takwanya benar, utang beres. Itu insyaallah itu kan. Lama-lama juga utang lunas. Yang penting takwanya gitu. Di kerjaan takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la
yahtasib. Di rumah sambil diam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diingat-ingat ayat itu sebagai ingat. Itu ayat Allah. Mustahil Allah dusta. Mustahil Allah ingkar janji. Itu dipenuhi. Yang penting takwanya, jangan ditunggu solusinya, jangan. Nah, itu kan. Pengen laku jomblonya, ya itu takwanya. Tapi jangan ditunggu-tunggu lakunya, tapi takwanya jalanin. Nah, itu. Jangan nunggu buah, tapi ya rawat pohonnya. Ya, dipupuk pohonnya, nanti buah. Itu kan, ini mah yang nanam kagak pengen singkong nanam kagak, kan gitu. Yang ada kan singkong tetangga dicabutin. Itu. Hadirin rahimakumullah. Itu. Jadi yang kedua disunahkannya itu ketika hendak ruku. Wa indal i'tidali, yang ketiga posisi yang disunahkan bagi orang yang sholat mengangkat kedua tangannya itu ke waktu i'tidal atau berdiri tegak dari ruku. Beres ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, sunahnya adnal kamal, standarnya itu 3 kali, kemudian berdiri sami Allahu liman hamidah. Nah itu disunahkan mengangkat tangan gitu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ketika liman hamidah, tangannya itu mau dilepasin artinya enggak sedekap lagi. Diirsal artinya disejajarkan gini. Atau disedekap lagi enggak masalah. Tapi ya ada yang mengatakan lebih bagus diirsal artinya enggak sedekap lagi. Jadi tapi jangan sampai diayun-ayun tangannya. Kan masalahnya diirsal tapi diayun-ayun. Nah itu bisa kalau kelamaan lebih dari 3 kali itu bisa jadi gitu. Makanya bisa ini irsal tahfif sami dengan sami Allahu liman hamidah. Wa indal i'tidal, ketiga i'tidal. Itu ya. Jadi kan itu kan sunahnya itu kan baca sami Allah ketika sambil bangun dari ruku. Jadi sami Allahu liman hamidah. Nah, beres jejak maka Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu ketiga jejak. Kan kebiasaannya tapi kebanyakannya yang jadi makmum problemnya. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum pas berdiri baca sami Allah. Itu kan sedangkan posisi membaca sunnah sami Allah itu ketika bangun dari ruku. Tapi biasanya makmum kebanyakannya apa? Pas berdiri kan? Kebanyakannya ya. Makanya ketika ya berdiri udah baca Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in itu kan biasa kan imam sami Allahu liman hamidah, baru makmum sami Allahu liman hamidah. Biasanya makmum udah berdiri sama baca sami Allahnya. Nah itu kurang tepat, artinya tidak sesuai. Sunnahnya membaca sami Allahu liman hamidah itu ketika bangun, disertai bangun dari ruku ke i'tidal. Nah, ketika i'tidal baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah itu. Jadi yang ketiga hendak i'tidal.
Nah, ketika itu kan beresnya kapan? Ketika apa istilahnya sudah berdiri tegak, kemudian tangannya itu dilepas, jadi tidak sedekap. Tapi bukan gini jauh, itu kan ini dilepasnya. Terus jangan digerak-gerak, nah, jangan diayun-ayun tangannya. Kalau lebih dari 3, nah itu bisa batal. Artinya 3 aja udah batal. Apalagi kan masih kalau 1, 2 nggak batal, udah 3 batal. Sebab itu bergerak dari 3 gerakan yang berturut-turut. Salah satu pembatalan sholat itu gerak 3 kali gerakan yang berturut-turut. Nah itu namanya batal nantinya. Maka ya ketika dilepaskan jangan digerak. Sami Allahu liman hamidah. Nah udah dia. Rabbana lakal hamdu. Yang kalau baca doa nanti kalau subuh ya doa kunut yang itu. Hadirin rahimakumullah. Nah itu yang ketiga. Yang keempat terakhir wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Yang keempat dari posisi yang disunahkan bagi orang yang sholat mengangkat kedua tangannya itu ketika berdiri atau waktu berdirinya dari tahiyat awal. Atau kayak seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, asar. Ketika tahiyat awal beres, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan berdiri. Nah Allah itu sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar kan gitu. Tahiyat beres kan berdiri. Allah. Itu angkatannya gimana aja kan? Yang kan kalau takbir itu kan yang pertama itu kayak gini takbiratul ihram. Kalau kayak seperti ihram kan gini aja boleh. Udah dapat Sami Allahu liman hamidah. Atau bangun dari tahiyat itu. Nah, kalau bangun ke rakaat keempat dari rakaat 3 itu enggak disunahkan mengangkat tangan. Seperti kan sholat isya pas rakaat ke-3 menuju ke-4 itu kan berdiri langsung, itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Enggak disunahkan. Jadi ruku ketika tahiyat awal. Ya bacanya kan Allahumma sholli ala sayyidina, tahiyat awal kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedangkan kan tahiyat awal itu bukan rukun juga. Dia bukan rukun tapi sunnah tahiyat awal. Artinya apa? Kalau lupa tahiyat awal juga nggak masalah. Artinya ya sah saja, tapi disunahkan nanti sebelum salam sujud sahwi. Itu tahiyat awal. Kalau ya subuh mah nggak ada tahiyat awal, jangan langsung terakhir. Soalnya 2 rakaat. Kali jalma lagi jomblo, lagi semangat ibadah ya subuh, saya mah nggak perhitungan sama Gusti Allah. Sholat subuhnya juga 4 dah. Orang-orang madua saya mah 4, nggak mau kalah sama Ustad. Ustad mah malas 2 rakaat. Saya mah nggak perhitungan sama pangeran. Sama Tuhan saya nggak perhitungan. Dohor juga orang-orang 4, saya mah 8. Ya nggak beres ya. Ya kalau udah ditepatinya segitu jangan ditambah, itu udah harga mati. Ji Samsu 234 gitu kan. Ji Samsu. Ji
2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 isya, dhuhur, asar. Jisam. Hadirin rahimakumullah. Nah, itulah pembahasan tentang masalah sunnah, mengangkat kedua tangan di 4 posisi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan, dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maksud yang seluas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik wa ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa bihamdika min bagi jalil wa Allahumma fahimna ilmu syari'a wa tariqa wal haqiqa wa salamina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana khasirin la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.